Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Alfi Nikmah, MPDI, selaku dosen pengampu mata kuliah perbandingan agama, serta teman-teman kelas PAIA semester 6 yang kami banggakan. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kelompok kami akan membahas makalah yang berjudul Membangun Kerukunan Umat Beragama. Dalam hal ini kami riset lapangan di Menara Kudus. Kelompok kami, kelompok 10, beranggotakan Muhammad Ahsanul Mubarok dengan NIM belakang 011, Titania Putri Widianti dengan NIM belakang 016, Muhammad Sidkul Wafa dengan NIM belakang 022, dan Ahmad Burhanuddin Akbar dengan NIM belakang 035. Masuk kepada latar belakang, kerukunan antar umat beragama merupakan satu unsur penting yang harus dijaga di Indonesia, yang hidup di dalamnya berbagai macam suku, ras, aliran, dan agama. Untuk itu, sikap toleransi yang baik diperlukan dalam menyikapi perbedaan-perbedaan tersebut, agar kerukunan antar umat beragama dapat tetap terjaga. Sebab perdamaian nasional hanya bisa dicapai kalau masing-masing golongan agama pandai menghormati identitas golongan lain. Saat ini di Indonesia terdapat 6 agama, yaitu Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Masuk kepada pembahasan awal, yaitu makna kerukunan antar umat beragama dalam konteks keislaman dan keindonesiaan. Kerukunan antar umat beragama adalah suatu kondisi sosial ketika semua golongan agama bisa hidup bersama tanpa mengurangi hak dasar masing-masing untuk melaksanakan kewajiban agamanya, yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengalaman ajaran agamanya, dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang pertama, makna kerukunan antar umat beragama dalam konteks keislaman. Dalam hal ini kaitannya dengan toleransi. Islam menjunjung tinggi toleransi. Nah, dalam konsep toleransi beragama dalam Islam, toleransi tidak boleh berkaitan dengan akidah dan ibadah, hanya boleh dalam hal sosial dan muamalah, dan hanya dalam urusan muamalah dan kehidupan sosial. Nah, makna kerukunan antar umat beragama dalam konteks keindonesiaan, kerukunan antar umat agama sendiri merupakan salah satu pilar utama dalam memelihara persatuan bangsa dan kedaulatan negara Republik Indonesia. Nah, pilar-pilar itu terdapat dalam Dasar Negara Pancasila dan UUD 1945, yang sebagian substansinya adalah negara memberikan jaminan untuk melindungi eksistensi agama, keanekaragaman penganut agama, dan kepercayaan umat beragama di Indonesia. Secara tidak langsung, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut juga mendorong seluruh umat beragama yang berbeda-beda itu agar dapat hidup rukun, damai, saling menghargai dengan moto negara Bhinneka Tunggal Ika. Nah, pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri selanjutnya. Terima kasih. Materi selanjutnya yaitu konsep kerukunan umat beragama di Indonesia. Indonesia adalah bangsa yang majemuk. Kemajemukan tersebut adalah anugerah, namun juga dapat berpotensi menimbulkan masalah apabila tidak dikelola dengan baik. Salah satu masalah berkaitan dengan kemajemukan bangsa adalah dalam hal kehidupan beragama. Kerukunan antar atau internal umat beragama di Indonesia sangat penting, karena agama bagi masyarakat Indonesia adalah sistem acuan nilai yang menjadi dasar dalam bersikap dan bertindak bagi para pemeluknya. Oleh karena itu, agama dapat menjadi perekat kedamaian, tetapi agama juga dapat menimbulkan ketegangan dan kekerasan sosial. Tujuan penyelenggaraan kerukunan umat beragama untuk menjamin terpenuhinya hak-hak umat beragama agar dapat berkembang, berinteraksi, berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat manusia, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya kerukunan umat beragama yang berkualitas dan berakhlak mulia. Dalam mewujudkan kerukunan umat beragama di Indonesia perlu adanya kesadaran bahwa keyakinan agama tidak dapat dipaksakan. Ini berarti bahwa dirukunkan itu bukan keyakinan agama, tapi
kebersamaan sebagai bangsa. Dialog dikembangkan antara sesama agama dan antar agama. Dalam dialog bukan masalah teologi yang dibicarakan yang selalu mengundang perbedaan atau pertentangan, tetapi masalah sosial keagamaan yang menjadi perhatian setiap umat beragama. Dalam hari ini, Clifford Geertz mengidentifikasikan faktor yang mendorong tumbuhnya kerukunan antar umat beragama. Antara lain adalah menjunjung tinggi kesamaan budaya daripada menekankan perbedaan, meminimalisir gerakan misionarisme, dan menjaga ketertiban masyarakat. Kerjasama antar umat beragama, kematangan berpikir, dan sikap terbuka para penganut agama atau inklusif. Sedangkan faktor penghambat antara lain yaitu fanatisme agama, kurang sikap bersahabat, dan sifat eksklusif para penganut agama. Menteri Agama Republik Indonesia tahun 1978 sampai 1984 menetapkan tri kerukunan beragama, yaitu 3 prinsip atau dasar aturan yang bisa dijadikan sebagai landasan toleransi antar umat beragama di Indonesia. 3 prinsip dasar yang dimaksud tersebut adalah kerukunan intern umat beragama, yaitu kerukunan intern masing-masing umat dalam satu agama seperti kerukunan di antara aliran atau paham-paham ataupun mazhab-mazhab yang ada dalam suatu umat atau komunitas agama. Yang kedua yaitu kerukunan antar umat beragama, yaitu kerukunan di antara umat agama yang berbeda-beda seperti kerukunan di antara para pemeluk agama-agama yang berbeda, yaitu di antara pemeluk Islam dengan pemeluk Kristen, Protestan, Katolik, Hindu, dan Buddha. 3. Kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah, yaitu kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah ialah supaya diupayakan keserasihan dan keselarasan di antara pemeluk atau penjabat agama dengan para penjabat pemerintah, dengan saling memahami dan menghargai tugas-tugas masing-masing dalam rangka membangun masyarakat dan bangsa Indonesia yang beragama. Di Indonesia terdapat 6 agama yang diakui, yaitu Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Hubungan di antara pemeluk agama tersebut telah diatur dalam perundang-undangan antara lain sebagai berikut. Tidak ada paksaan dalam agama, setiap pemeluk agama bebas melaksanakan ibadah menurut agamanya masing-masing. Yang kedua, penyebaran agama tidak dibenarkan kepada mereka yang sudah memeluk suatu agama. Demikian pula penyebaran agama tidak dibenarkan dengan intimidasi, bujukan, rayuan, pemberian materi, penyebaran pamflet, buletin, majalah, atau dengan cara kunjungan dari rumah ke rumah. Pendirian yang ketiga, pendirian rumah ibadah harus dilaksanakan sesuai dengan petunjuk yang berlaku, antara lain disesuaikan dengan kebutuhan penduduk domisili setempat, dengan jumlah pemeluk agama minimal 40 kepala keluarga. Yang keempat, bantuan luar negeri yang berkaitan dengan pembinaan dan penyiaran agama hanya dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Menteri Agama. Peringatan hari-hari besar keagamaan pada dasarnya diselenggarakan dan dihadiri oleh pemeluk-pemeluk agama yang bersangkutan. Kehadiran pemeluk agama lain tidak boleh bertentangan dengan ajaran agamanya. Yang keenam, setiap orang yang memeluk perasaan atau melakukan penghinaan, kebencian, permusuhan, atau menodai agama atau pemeluk agama tertentu diancam pidana penjara. Sekian dari saya. Selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi pada pembahasan mengenai strategi dalam membangun kerukunan umat beragama di Kudus. Semangat multikulturalisme yang dibangun Sunan Kudus beberapa abad lalu sebagai warisan budaya yang hingga kini masih dipegang teguh masyarakat Kudus, dipraktikkan dalam kehidupan bahkan mampu menjadi perekat sosial,
budaya, dan agama. Masyarakat Kudus satu sama lain dapat hidup saling rukun, harmonis, penuh toleransi, dan terbebas dari konflik etnis agama di tengah keberagaman etnis dan agama yang terus mengalami perkembangan. Toleransi yang dikembangkan Sunan Kudus adalah adanya larangan masyarakat Kudus Kulon menyembelih sapi yang hingga kini masih dipertahankan dan bahkan menyeluruh kepada masyarakat Kudus keseluruhan. Dalam dimensi sejarah, mitos ini berawal karena pada saat itu masyarakat Kudus yang memiliki budaya Jawa bercorak Hindu, di mana budaya Hindu mempunyai kepercayaan dan mensakralkan sapi sebagai hewan yang suci. Sapi sangat dihormati dan dipuja oleh umat Hindu karena bagi mereka sapi laksana ibu pertiwi yang memberikan kenyamanan, kesejahteraan, dan kemakmuran bagi semua makhluk hidup yang ada di bumi. Pada masa itu, sapi sangat berjasa bagi kehidupan mereka. Sapi sebagai penyokong kehidupan yang digunakan sebagai alat transportasi, membantu membajak sawah sehingga subur tanahnya, sapi menghasilkan susu yang dikonsumsi oleh masyarakat, dan terdapat suatu mitologi yang menerangkan bahwa sapi telah merawat dan menemani Krishna sejak muda. Bagi umat Hindu, siapa saja yang memakan daging sapi, maka harus menyucikan dirinya dengan cara mandi sebelum memasuki tempat-tempat suci dan harus menyesali perbuatannya. Karena orang yang memakan daging tersebut diancam masuk neraka dan disiksa selama 100 tahun lamanya. Menurut cerita dari Pak Denny saat kami wawancarai, pada suatu hari Sunan Kudus membeli seekor sapi. Sapi tersebut berasal dari Hindia. Dibawa dari pedagang asing yang dengan kapal besar. Sapi itu ditamatkan di halaman rumahnya Sunan Kudus. Rakyat Kudus yang kebanyakan beragama Hindu itu bergerak hatinya, ingin tahu apa yang dilakukan oleh Sunan Kudus terhadap sapi tersebut. Sapi dalam pandangan agama Hindu adalah hewan yang suci, yang menjadi kendaraan para dewa. Menyembelih sapi adalah perbuatan dosa yang dikutuk para dewa. Lalu apa yang dilakukan Sunan Kudus? Apakah Sunan Kudus hendak menyembelih sapi di hadapan rakyat yang kebanyakan memuja dan menganggap binatang keramat tersebut? Itu berarti Sunan Kudus akan melukai hati rakyatnya sendiri. Dalam tempo singkat, halaman rumah Sunan Kudus dibanjiri rakyat. Setelah jumlah penduduk yang datang bertambah banyak, Sunan Kudus keluar dari dalam rumahnya. Seraya berkata, "Sedulur-sedulur yang saya hormati, saya melarang saudara-saudara menyakiti apalagi menyembelih sapi. Sebab di waktu saya masih kecil, saya pernah mengalami saat yang berbahaya. Hampir mati kehausan lalu seekor sapi datang menyusui saya." Mendengar cerita tersebut, para pemeluk agama Hindu terkagum-kagum. Maka mereka bersedia mendengarkan ceramahnya. Demi rasa hormat saya kepada jenis hewan yang telah menolong saya, maka dengan ini saya melarang penduduk Kudus menyakiti atau menyembelih sapi, kata Sunan Kudus. Kontan para penduduk terpesona dengan kisah tersebut. Sunan Kudus melanjutkan, salah satu di antara surat-surat Al-Quran, yaitu surat kedua yang dinamakan surat sapi atau Quran surah Al-Baqarah, kata Sunan Kudus, masyarakat makin tertarik bahwa kok ada sapi di dalam Al-Quran. Mereka jadi ingin tahu lebih banyak dan untuk itulah mereka harus sering-sering datang mendengarkan keterangan Sunan Kudus dan penjelasannya. Demikianlah sesudah simpati itu berhasil didapatkan akan lapanglah jalan untuk mengajak masyarakat berduyun-duyun masuk agama Islam. Sunan Kudus juga tidak memakan daging sapi. Hal ini yang kemudian diikuti oleh para pengikut dan murid-muridnya. Hingga akhirnya terbangun suatu tradisi untuk tidak menyembelih binatang sapi sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan terhadap masyarakat Hindu. Menariknya, mitos tersebut masih dipercayai dan dipegang teguh oleh masyarakat Kudus. Bahkan dalam melakukan penyembelihan hewan kurban, tidak dilakukan terhadap hewan sapi melainkan kerbau. Keyakinan mereka, apabila orang Kudus Kulon melanggar pantangan tersebut, maka akan mendapatkan bala atau petaka. Cara-cara itu menunjukkan kearifan lokal yang dibangun Sunan Kudus, yang tidak lain adalah dalam rangka mewujudkan masyarakat multikultural agar dapat hidup bersama secara damai. Penghormatan untuk tidak menyembelih sapi dilakukan oleh Sunan Kudus dengan beberapa tujuan.
Di antaranya yaitu menjaga kerukunan umat beragama antara umat Islam dengan Hindu kala itu, karena semua individu menginginkan kerukunan dan kenyamanan dalam hidupnya. Tujuan yang kedua yaitu ingin menarik perhatian masyarakat Hindu agar tertarik kepada ajaran Islam yang sangat menghormati mereka, sehingga dengan sendirinya mereka secara perlahan dan bertahap mau menerima Islam dan bahkan memeluk Islam sebagai ajarannya. Terima kasih. Selanjutnya saya berikan kepada moderator. Terima kasih. Materi selanjutnya akan saya sampaikan, yaitu terwujudnya suasana sosial demikian tidak lepas dari 3 faktor pendukung, yaitu pertama, telah terbangunnya kesadaran multikulturalisme di kalangan masyarakat Kudus yang telah dirintis oleh Sunan Kudus. Kedua, terus dilestarikan dan direproduksi secara sosial warisan budaya multikulturalisme Sunan Kudus. Dan ketiga, kuatnya pencitraan masyarakat terhadap Sunan Kudus sebagai figur tokoh karismatik yang berpengaruh dalam kehidupan masyarakat Kudus. Keadaan sosial kemasyarakatan di lingkungan Masjidil Aqsa dan kelenteng Hoklingpio dapat dikatakan harmoni, yaitu seimbang dan sikap toleransi beragama memang terjadi. Terbukti tidak ada masalah yang mengatasnamakan tempat ibadah. Akan tetapi di tahun 1918 pernah terjadi keributan, di mana letak keributan tersebut terjadi di perempatan Jalan Raya Masjidil Al-Aqsa. Karena hal itu, ada yang mengisukan keributan terjadi karena letak 2 tempat ibadah yang berbeda kepercayaan. Namun dalam beberapa sumber menyatakan bahwa yang menjadi faktor kerusuhan adalah SI, yaitu Syarikat Islam, dan kepentingan di luar kota Kudus. Bahkan dapat dikatakan bahwa kerusuhan tersebut hanya meminjam Kudus sebagai lokasi kerusuhan. Kesimpulan, kerukunan antar umat beragama adalah suatu kondisi sosial ketika semua golongan agama bisa hidup bersama tanpa mengurangi hak dasar masing-masing untuk melaksanakan kewajiban agamanya yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai, kesetaraan dalam pengalaman ajaran agamanya, dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam mewujudkan kerukunan umat beragama Indonesia, perlu adanya kesadaran bahwa keyakinan agama tidak dapat dipaksakan. Kerukunan umat beragama merupakan konsep yang digulirkan oleh pemerintah dalam upaya menciptakan kehidupan masyarakat antar umat beragama yang rukun dan damai. Kerukunan yang dimaksud adalah kerukunan intern umat beragama, kerukunan antar umat beragama, dan kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Hubungan antara pemeluk-pemeluk agama yang ada di Indonesia telah diatur dalam Pancasila dalam perundang-undangan. Semangat multikulturalisme yang telah dibangun Sunan Kudus beberapa abad lalu sebagai warisan budaya yang hingga kini masih dipegang teguh masyarakat Kudus, dipraktikkan dalam kehidupan, bahkan mampu menjadi perekat sosial, budaya, dan agama. Masyarakat Kudus satu sama lain dapat hidup saling rukun, penuh toleransi, dan terbebas dari konflik etnis agama di tengah keberagamaan etnis dan agama yang terus mengalami perkembangan. Toleransi yang dikembangkan Sunan Kudus adalah adanya larangan masyarakat Kudus Kulon
menyembelih sapi yang hingga kini masih dipertahankan. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.